Shalom jemaat yang terkasih, selamat malam. Kita akan memulai persekutuan doa di hari yang keempat. Malam ini mengambil tema membangun hidup orang lain lewat doa. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu bersaat teduh. Dipersilakan. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 454, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar,
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kekal dan mulia, kami bersyukur karena malam hari ini kami kembali memasuki masa penghayatan Pentakosta ini dengan bersekutu bersama. Kami mohon kehadiran-Mu, Roh Kudus mengurapi kami semua dan menjadikan persekutuan doa ini berkat bagi hidup rohani kami dan kesaksian serta pelayanan kami di dunia ini. Berkati persekutuan doa ini dari awal sampai akhir dalam rahmat dan anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan pujian dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab pada persekutuan doa hari keempat ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Surat Rasul Paulus pada jemaat Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat 11 demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan padaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus,
penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian sabda Tuhan yang berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkannya serta melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebuah pertanyaan reflektif bagi kita, seringkah kita berdoa? Jam-jam seperti apakah kita sediakan untuk berdoa? Dan ketika kita berdoa, apakah yang menjadi isi pokok doa itu? Apakah doa-doa kita itu hanya diisi dengan permohonan-permohonan, keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kebutuhan dan pergumulan kita saja? Malam hari ini dari bacaan Filipi pasal 1 ayat 3-11, kita akan belajar tentang kehidupan doa dari Rasul Paulus. Surat ini ditulis ketika Rasul Paulus sedang berada di penjara Roma dalam keadaan yang tidak sehat. Tapi dari bacaan tadi kita menemukan fakta Alkitab di sana, bahwa sekalipun di dalam penjara, sekalipun dalam kondisi yang tidak sehat, Paulus menyediakan waktu untuk berdoa bagi jemaat Tuhan. Paulus memberikan waktu-waktunya untuk berdoa sungguh-sungguh bagi kehidupan jemaat Filipi. Pertanyaan kita adalah, bagaimana caranya kita bisa berdoa secara sungguh-sungguh bagi orang lain? Dari teladan Rasul Paulus kita akan melihat di sana bahwa sesungguhnya Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh bagi jemaat itu. Oleh karena dia mengenal jemaat itu, Paulus berpikir membawa jemaat Filipi itu dalam kehidupannya. Dia memikirkan kehidupan rohani jemaat Filipi. Dia ikut memikirkan tentang pekerjaan-pekerjaan mereka. Dia berpikir tentang perbuatan-perbuatan kasih dari jemaat ini. Dia juga berpikir banyak tentang kehidupan rohani dari jemaat Filipi. Paulus juga punya kerinduan yang besar agar jemaat Filipi itu tidak mengalami stagnasi kehidupan rohani, tapi terus maju dan maju. Dan punya kerinduan yang besar agar jemaat itu terus bertumbuh secara rohani, melimpah dengan kasih Kristus, dan menjadi jemaat yang tak bercacat celah di hadapan Kristus untuk menyongsong kedatangan yang kedua kalinya Kristus ke dalam dunia itu. Nah, dengan membawa jemaat dalam pemikirannya, dalam pergumulannya, dan dalam kehidupannya, melahirkan sebuah sikap doa yang begitu sungguh-sungguh dalam mendoakan jemaat Filipi. Ayat 3 sampai ayat 11 tadi kita mendapatkan data dari kitab yang jelas sekali. Paulus katakan, aku bersyukur kepada Allah karena setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, dan aku berdoa dengan sukacita. Aku bersyukur karena persekutuan dalam Tuhan, perbuatan kasih kepada orang lain, dan seterusnya. Artinya bahwa Paulus mendoakan jemaat Filipi dengan penuh kesungguhan hati, penuh kerinduan, penuh dambaan ilahi agar jemaat Filipi itu menjadi jemaat yang lebih baik kehidupan rohaninya, lebih maju progres rohaninya itu, lebih benar dalam kehidupan di hadapan Allah itu, hidupnya lebih kudus, tak bercacat celah, hidupnya lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Sebuah kerinduan ilahi yang kemudian ditopang dengan doa-doa yang begitu sungguh-sungguh bagi kehidupan jemaat Filipi. Jemaat yang terkasih Yesus Kristus, teladan inilah yang hendak diajarkan kepada kita pada malam hari ini, agar kita juga menyediakan waktu yang teratur untuk mendoakan orang-orang percaya lain, mendoakan jemaat Tuhan, mendoakan saudara-saudara seiman kita, bahkan juga mendoakan orang-orang lain yang belum di dalam Yesus. Ketika kita punya hati yang konsen terhadap pergumulan hidup orang lain, kita care terhadap pergumulan hidup orang lain, kita menaruh perhatian, ada simpati dan empati terhadap orang lain, maka itu membuat hidup kita memberikan suatu dorongan dan sikap hati dalam berdoa yang lebih sungguh, lebih tulus, dan semua itu bisa kita ungkapkan dalam doa agar
kehidupan saudara-saudara kita yang kita doakan itu boleh mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam kaitan dengan masa penghayatan Pentakosta ini, perlu kita sadari bahwa berdoa adalah satu wujud nyata dari karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Hal berdoa dengan penuh kesungguhan hati harus menjadi pengalaman iman kita, pengalaman karya Roh Kudus yang nyata dalam hidup kita. Dan malam hari ini kita merenungkan bagaimana karya Roh Kudus yang mendorong kita berdoa itu harusnya menjadi suatu bagian terpenting agar kita juga berdoa, bukan hanya untuk diri kita saja, tapi malam ini kita diajar untuk berdoa untuk orang lain. Mari kita coba berpikir sejenak tentang kehidupan jemaat yang ada di sekitar kita. Kita coba ingat satu dua nama, mungkin warga sepuh, anak-anak muda, keluarga, anak-anak masih usia sekolah, kampus kan, mungkin kuliah, SMA, SMP, SD, PAUD, TK, anak-anak masih dan sebagainya. Kita coba pikirkan mereka dengan kacamata ilahi dan membangun sebuah kerinduan ilahi terhadap mereka atau untuk mereka. Lalu kita bawa mereka dalam doa. Kita bisa berdoa untuk kehidupan membaca Alkitabnya setiap hari. Tuhan, tolong Bapak ini, Ibu ini, Mas, Mbak, Adik ini, agar dia lebih sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan memampukan saudara saya ini lebih mengasihi Engkau, lebih setia beribadah, lebih setia melayani, lebih tekun melayani. Tuhan, keluarga-keluarga sedang melayani pergumulan, Tuhan berikan kekuatan untuk menjalani hari-hari ini, agar mereka kuat dan dalam kuat kuasa pertolongan-Mu. Dengan iman kepadamu itu mereka boleh menjalani hidup ini yang penuh pergumulan dengan tetap mengandalkan kuat kuasa-Mu. Nah, inilah yang harus menjadi isi dari doa-doa kita. Rasul Paulus sudah memberikan teladan itu, dan kita perlu belajar dan mempraktikkan itu secara nyata. Ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka yakinlah bahwa Roh Kudus akan bekerja di dalam diri orang-orang, di dalam diri jemaat Tuhan yang kita doakan itu. Dan kemajuan rohani, ketekunan dalam menjalani hidup ini, kesetiaan untuk mengiringi Yesus dan melayani Dia, dan daya tahan rohani untuk bertahan di tengah kesulitan dan tantangan akan terlihat dalam hidup jemaat Tuhan yang kita doakan itu. Sehingga mereka boleh mengalami sebuah perjalanan iman yang betul-betul tetap lurus tulus di tracknya Tuhan itu. Oleh karena itu, mari pelayanan doa yang mungkin orang mengatakan ini soalan atau pelayanan yang sepele, sebuah praktik kekristenan yang mungkin sederhana, tetapi hal-hal yang kecil yang kita kerjakan dengan kasih yang besar, hal-hal yang kita kerjakan dengan penuh ketulusan dan kesungguhan akan menghasilkan perkara-perkara yang bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya, dan itu juga akan menandakan sukacita bagi kita. Oleh karena itu, dari firman Tuhan kita terima malam ini, mari kita bersama-sama mengambil sebuah komitmen hidup doa untuk melayani orang lain dengan doa-doa kita, mewujudkan karya Roh Kudus dalam hidup kita dan dalam hidup orang lain melalui pelayanan doa, agar orang lain boleh mengalami kemajuan rohani, dan bersama dengan mereka kita boleh berjalan terus maju dalam iman, kasih, dan kesaksian kita, dan boleh hidup menyenangkan hati Tuhan di sepanjang hidup kita. Selamat mendoakan orang lain, selamat menikmati karya Roh Kudus yang mendatangkan berkat bagi diri kita, jemaat Tuhan kita doakan, kampung kita, kota kita, bangsa kita, dan bila Kristus Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, untuk merespon kebenaran firman Tuhan sudah kita terima, kita akan menaikkan pujian dari PKJ 103. Carilah dahulu kerajaan Allah.
Kita akan menaikkan doa syafaat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kekal dan mulia, malam hari ini kami sudah menerima kebenaran firman, dan kami rindu hidup sebagaimana teladan Rasul Paulus yang memberikan waktu-waktu spesial untuk mendoakan jemaat Filipi. Kami rindu juga mewujudkan apa yang sudah dilakukan Paulus dalam hidup dan pelayanan kami. Dan pada malam hari ini kami ingat jemaat warga gereja sepuh, mereka yang ada dalam kelemahan jasmani, mereka yang ada dalam berbagai-bagai pergumulan sakit penyakit. Kami berdoa untuk anak-anak dalam pergumulan studi mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dengan berbagai pergumulan relasi, orang tua anak, suami istri. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan kerohanian yang mundur dari Engkau, yang mulai meninggalkan Engkau, kelemahan iman, keputusasaan, dan berbagai persoalan hidup yang sedang jalani. Kami datang kepada Engkau yang berdoa, biarlah di dalam nama Yesus Engkau menolong mereka untuk kembali bersemangat. Roh Kudus menjamah umat Tuhan ini, agar keputusasaan boleh diganti dengan iman pengharapan yang kokoh dalam Engkau. Yang pesimis diubahkan oleh kuat kuasa-Mu sehingga boleh optimis untuk menjalani hidup ini. Yang penuh dengan kelemahan dikuatkan oleh kasih karunia-Mu itu. Yang mengalami kehambaran kasih boleh disegarkan kembali dengan kasih Kristus itu. Yang mengalami jalan buntu boleh mendapat jalan keluar. Yang merindukan kemajuan rohani, Tuhan tambah-tambahkan. Yang merindukan pekerjaan Tuhan sediakan. Yang mengalami berbagai pergumulan hidup yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami datang mohon Engkau menolong jemaat-Mu agar mendapatkan jalan keluar, pertolongan dan jawaban dari Engkau saja. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang juga mengenai berbagai pergumulan dalam menjalani hidup ini, baik itu bencana alam, hingga persoalan COVID yang masih terus kami hadapi bersama. Bila hikmat Tuhan memberikan arahan bimbingan kepada para pemimpin kami, sehingga bersama dengan semua komponen bangsa ini boleh bekerja bersama dan kesungguhan hati menghadapi pandemi ini, sehingga kami akan keluar dari situasi ini oleh karena rahmat dan anugerah-Mu dan kedisiplinan, ketekunan kami untuk berusaha mewujudkannya bersama-sama. Terima kasih, kami menyerahkan gereja Tuhan ini dalam pelayanan ke depan, persekutuan doa hari berikutnya. Kami mohon Roh Kudus memberikan semangat, kerinduan dan sukacita untuk senantiasa ambil bagian dalam persekutuan doa ini. Dan itu menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan kami, memberikan antusiasme dan diri kami semangat, kobaran roh yang menyala-nyala untuk melayani dan bersaksi itu. Dan kami juga boleh mewujudkan itu dengan melayani sesama kami, sehingga pada akhirnya Kristus Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidup kami dan hidup orang-orang yang kami doakan. Terima kasih, sebentar kami akan mengakhiri semua ini. Biar Roh Kudus menolong kami untuk tetap hidup dalam kasih-Mu dan memampukan kami untuk mewujudkan kebenaran firman-Mu mulai malam ini, hari berikut, dan seterusnya sampai Tuhan datang. Dengar doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan pujian penutup dari Kidung Jemaat nomor 314. Pujilah sumber hidup-Mu.